sangat mengerti gitu kalau misalnya saya lagi. Ya, terima kasih ya. Saya pengen nyanyi sepanggung sama mereka itu, sama di produser. Terima kasih teman-teman. Makasih Sampai ya. ketemu sehat-sehat. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Agatha Priscilia yang mengaku takut pingsan bertemu dengan Suga BTS. Penyanyi Agatha Priscilia siap menyaksikan penampilan idolanya Suga BTS. Mantan dari personil Blink itu mengaku akan menyaksikan aksi penyanyi asal Korea Selatan tersebut pada konser hari pertama. Mengaku sebagai ARMY berat, sebutan fans BTS, Agatha justru tak menyiapkan hal spesial jelang konser. Ia hanya menyebut sudah tak sabar melihat idolanya dari dekat. Terlebih wanita bernama lengkap Elizabeth Agatha Priscilia itu sudah mengantongi tiket kelas VIP sehingga dapat melihat aksi Suga Soundcheck sebelum konser berlangsung. Sebagai informasi, Suga BTS akan menyelenggarakan konser bertajuk Suga XD Tour in Jakarta. Konser ini digelar selama 3 hari berturut-turut pada 26 sampai dengan 28 Mei di Indonesia Convention Exhibition PSD Tangerang. Batasi sih bisa dibilang mungkin ya, tapi ya saya lihat juga maksudnya yang penting saya memprioritaskan nyanyi dulu aja. Kalau misalnya memang ada di waktu yang tepat dan di momentum yang tepat ya saya ambil, tapi kalau enggak saya juga pasti bilang ke mereka kalau sebentar saya mau fokus ini dulu. Dan kebetulan semuanya sangat kooperatif dan sangat mengerti gitu kalau misalnya saya lagi fokus ini. Ya, terima kasih ya. Saya pengen nyanyi sepanggung sama mereka itu, sama di produser. Terima kasih teman-teman. Makasih ya. Sampai ketemu sehat-sehat. Makasih ya semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Satu. Masih dari Agatha Priscilia yang merilis lagu baru dalam mini album yang menyebut inspirasi dari sang ibunda. Agatha Priscilia merilis lagu dengan debut solo EP atau Extend Play yang bertajuk Andriana di bawah naungan label musik Sun Eater. Album yang berdiri dari 5 buah track ini merupakan sebuah Agatha Priscilia kepada sang ibunda yang bijaksana dan penuh kasih sayang, yakni Andriana Elizabeth. Menurut wanita 25 tahun itu, masing-masing track dalam EP ini menyajikan narasi yang berbeda. Agatha Priscilia sudah mempersiapkannya sejak 2021 kemarin. Lebih lanjut, wanita bernama lengkap Elizabeth Agatha Priscilia Sukamto itu juga mengaku banyak dibantu oleh orang-orang yang kemampuannya luar biasa. Ia mengakui bahwa karya R&B and Soul dengan sentuhan pop ini merupakan hasil kerja keras dirinya dan tim. Adapun kelima lagu Agatha Priscilia tersebut adalah It's Coming Your Way, Ruang, The Art of Letting Go, One Day, dan Terang Usai Gulita. Adapun karya EP Andriana oleh Agatha Priscilia dirilis dapat didengarkan di semua platform streaming digital pada 26 Mei 2023. Kalau ini lebih ke part di namanya. Kalau yang saya tangkap dari EP-nya ini, kalau 2 track pertama ini kayak ngomong ke listener-nya, karena dia pakai you dan kau, sedangkan dari ketiga onwards itu udah first person, udah I, saya, aku, kayak gitu. Apakah ini kan emang apa ya, kayak deliberate decision untuk kayak apakah 2 lagu pertama ini adalah retelling dari wisdom dari kamu, sedangkan like 3 onwards tuh mungkin kamu secara personal mencoba menjalani hidup dengan wisdom tersebut interwoven terhadap keseharian atau gimana, dan jika benar
apakah emang urutan track ini tuh emang didesain supaya narasi ini jalan seperti itu atau thank you. Terima kasih banyak, Owen. Terima kasih. Boleh menjawab? Sebenarnya kalau untuk penulisan dari segi penulisan lirik itu aku nggak pernah mematokkan kayak ini tuh retelling ataupun kayak emang ini dari sudut pandang aku apa gimana. Cuman semuanya itu sebenarnya garis merahnya adalah benang merah salah ya, benang merah. Benang merahnya tuh adalah how I perceive my mother's advices gitu. Jadi bukan semata-mata aku pengen ngasih tahu kayak ini tuh advice nyokap gue, lo harus kayak gini gitu. Jadi aku nggak pernah ada niatan untuk menggurui seseorang bahwa advice nyokap gue itu paling benar. Enggak, karena maksudnya pasti semua orang punya apa ya ininya masing-masing. Maksudnya kayak preferensi masing-masing, terus masalah hidupnya juga pasti berbeda-beda gitu. Tapi ini aku menceritakan dari sisi aku bahwa these advices influence me a lot gitu. Makanya aku pengen menjadikan itu sebuah hal yang bisa dibingkai gitu, menjadi sebuah karya gitu, menjadi sebuah lagu gitu. Tapi ya sejauh ini sih maksudnya ini semua dari sudut pandang aku gitu. Jadi mungkin ada beberapa aku juga sebenarnya kita ada satu ongoing lagu juga yang lagi buat tuh yang memberitahu bahwa kayak ada beberapa advice yang nggak bisa aku terima juga sebagai manusia lain. Maksudnya aku dengan ibuku kan orang yang berbeda gitu. Jadi kayak ya ada beberapa nasihat dia juga yang nggak bisa sebenarnya aku terapin gitu walaupun it's true gitu. Jadi untuk itu sih nggak ada kesengajaan sama sekali. Aku membiarkan itu sebagaimana aku nulisnya aja gitu. Dan iya sih kayak 5 track ini kenapa ditulis seperti itu karena ini adalah 5 advices yang paling nyantol lah sekarang. Berita selanjutnya datang dari Vieratel yang mengajak penggemarnya nostalgia di Gading Festival. Vieratel memeriahkan acara Gading Festival yang digelar di Sedayu City Club Gading pada Kamis 25 Mei 2023. Vieratel ini membuka penampilannya lewat lagu Seandainya dan Perih yang langsung membuat para penggemar ikut bernyanyi dan kembali bernostalgia. Setelah menyanyikan 2 lagu, Widi sebagai vokalis menyapa para penggemar yang hadir ke Festival Gading ini. Lanjut, Kevin Aprilio juga berharap para penggemarnya senang dan dapat terhibur dengan bernyanyi bersama-sama. Dalam acara Gading Festival, Vieratel membawakan lagu Seandainya, Perih, Dengarkan Curhatku, Takut, Kesepian, Menunggu, Rasa Ini, Jadi Yang Kau Inginkan, dan Cinta Butuh Waktu. Come on up, girl. Come here. No, let's do it. It's okay. Ada sahabatnya Kevin. Namanya siapa? Coba. Oh, jomblo katanya. Coba kenalan dulu sih. Ini malu katanya. Namanya siapa? Saya fans beratnya Kevin. Nama saya Hari. Ari sahabatnya Kevin ya? Fans semua. Oh, friends sih. Sini dulu. Coba dikenalin, dia tuh sahabatnya dari kapan? Ini namanya Hari, dia sahabat lama. Ini jomblo udah nyari cewek udah saking banyak pilihan dia jadi pusing. Pokoknya nanti di follow Coco Haye IG-nya. Umurnya berapa bro? Saya juga pengen tahu. 21. 21 gantengnya kayak Simon ya, Suju. Berita selanjutnya, Nidi Ayunda diperiksa Bareskrim Polri terkait persembunyian Dito Mahendra. Bareskrim Polri kembali melakukan panggilan terhadap Nidi Ayunda. Rencananya Nidi akan diperiksa penyidik Bareskrim Polri besok
Dan Nindi Ayunda akan diperiksa sebagai saksi atas dugaan kasus persembunyian Dito Mahendra. Dito Mahendra ini menghindari proses hukum keterkaitan kepemilikan senjata api. Dito juga mangkir sebanyak 2 kali saat pemeriksaan sebagai saksi dan 2 kali lagi pemeriksaan sebagai tersangka kepemilikan senjata api. Persiapannya gimana Kak Nindi? Deg-degan nggak sih Mbak Nindi? Insya Allah. Nggak boleh masuk Pak, pelan Pak. Ya, Sobat Grid, itu tadi Nindi Ayunda yang akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus Dito Mahendra. Adapun Dito Mahendra sendiri saat ini sedang menjalani proses hukum dari kasus kepemilikan senjata api atau senpi ilegal dengan tersangka Mahendra Dito Sampurna yang kini masih menjalani proses hukum atau pemeriksaan hukum. Zaskia Gotik bongkar kunci keharmonisan rumah tangga bersama dengan Sirajuddin Mahmud, dan inilah alasannya. Rumah tangga pedangdut Zaskia Gotik dan Sirajuddin Mahmud memang jarang diterpa isu tak sedap. Pelantun lagu 1000 Alasan itu membeberkan kunci keharmonisan dalam rumah tangganya. Selalu tampil cantik di depan suami, saling percaya dan komunikasi juga bisa membuat rumah tangga menjadi lebih harmonis. Tak bisa dipungkiri jika cek-cek kerap kali dan terjadi dalam rumah tangganya seperti cekcok. Namun Zaskia Gotik menyikapi itu sebagai ujian. Beda-beda, tapi biasanya nggak ada. Paling cuma agak sedikit panas ya, karena yang namanya di laser ya kan, karena sedikit itu makanya kan bawa kayu bas kemana-mana kayak kibas tuh, mati lagi dia tuh nyala kan, tapi sedikit panas sedikit aja sih, tapi masih aman. Manfaat perawatan ini apa sih dok? Jadi untuk mantap ini sebetulnya untuk rejuvenasi, jadi untuk lebih glowing, lebih cerah, untuk awet muda dan juga untuk memudahkan flek dan juga bekas jerawat, itu yang paling terbaiknya. Dan merah itu ada ini nggak sih, ada orang yang ahli. Betul, jadi tergantung dari kondisi kulitnya masing-masing tiap orang berbeda-beda. Jadi ada yang memang merah banget, itu biasanya bisa sampai 2 hari merahnya. Tapi setelah itu biasanya 5 hari juga udah benar-benar tuh glowing, nggak kelihatan hasilnya. Pokoknya udah senang deh. Ini kan kemarin bisa dibilang habis pulang umrah ya dok, itu kan panas juga ya. Itu gimana tuh? Apa kulitnya lebih sensitif atau?
Enggak ada pengaruh dari situ juga. Jadi kalau misalnya kulit sensitif itu kan memang bawaan dari orangnya masing-masing. Tapi kalau misalnya habis dari aktivitas atau dari jalan-jalan, dia ada merah atau apapun, nggak apa-apa untuk di treatment ini aman. Neng, bicara soal perawatan, soalnya dirimu untuk perawatan sendiri berapa kali seminggu atau sebulan sekali? Kalau Neng sekarang sebulan sekali. Kalau dulu Neng bisa seminggu sekali ke sini. Jadi kalau sekarang kan beda ya, udah punya baby, udah punya anak. Jadi makanya waktunya sekarang bisa sebulan sekali. Kalau dulu masih sendiri kan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Budgetnya, Neng? Budgetnya ya budget sebulan sekali. Kayak gitu ya, yang penting kita puas lah dengan hasil. Kalau untuk daily sendiri biasanya melakukannya rutinnya apa? Ya paling skincarean aja kalau daily sendiri ya. Jadi ya kalau untuk perawatan kayak di laser pakai alat-alat gitu ya itu ya kalau yang sebulan sekali kesini sebulan sekali kayak gitu. Nah, Neng kan selain wajah yang hari ini di treatment, kayak hari ini kayak makin lama makin kelihatan kurus gitu ya. Apa sih ada treatment khusus nggak sih? Enggak, ini mah diet sesuai anjuran dokter aja lah. Ya kan udah waktunya maksudnya perawatan semuanya ya dok ya diperawat ya. Perawatan muka, kulit wajah, kulit ini semuanya, badan juga dirawat. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnola Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.